Potensi pertumbuhan PT Carun Pokpan Indonesia Tbk masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis pakan ternak. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga kinerja saham Cepin bersama Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan. Mas Alfred, terima kasih banyak sudah hadir di Corporate Action. Kalau kita bicara soal Carun Pokpan, dia memang untuk di industri, apa nyebutnya? Poultry ya, poultry itu termasuk pakan ternak juga di situ. Ya. Ini memang Carun Pokpan boleh dibilang dia menguasai pasar. Ya. Tapi secara bisnis sebetulnya saat ini apakah memang Carun Pokpan masih positif di tengah pandemi COVID-19? Ya, kalau positif memang tadi konsumsi, ambil contoh daging ayam kita memang masih cukup rendah per kapita aja dibandingkan negara-negara ASEAN. Kalau masuk kepada masa pandemik khususnya PSBB, memang kalau kita lihat dari performa mereka, seperti penjualan ayam broiler mereka memang turun. Tapi di satu sisi penurunan tersebut bisa disubstitusi dengan kenaikan dari makanan olahan. Jadi kalau kita mereka lihat, juga punya merek kayak Vesta kalau yes, betul. Jadi makanan olahan bisa mampu mengeliminasi tadi penurunan dari ayam broiler. Memang kita tahu bahwa ambil contoh memang tadi beberapa restoran di PSBB mengalami penutupan. Bahkan kalau kita lihat catering makanan juga dari industri catering turun 60% ketika PSBB. Jadi memang permintaannya juga turun. Tapi tadi kita melihat ada peluang tadi bisa disubstitusi dengan peningkatan di makanan olahan seiring dengan masifnya masyarakat yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa dibilang mudah diolah di rumah. Jadi kalau kita lihat kondisinya sebenarnya relatif masih cukup solid lah. Artinya masih cukup solid. Kontribusi dari makanan olahan itu bisa mensubstitusi kehilangan dari ayam broiler. Ya, kalau dari sisi top lines-nya memang tadi ayam broiler itu kurang lebih sekitar 30%. Sementara kalau makanan olahan masih di bawah 10%. Tapi dari sisi kontribusi labanya, makanan olahan itu relatif cukup tinggi, sangat tinggi sekali. Jadi kalau untuk top line memang bisa dibilang tidak bisa secara peers untuk bisa secara sama untuk bisa menutup, tapi dari sisi bottom line relatif cukup baik dan terbukti di kuartal 1 bottom line mereka masih bisa tumbuh. Nah kalau kita melihat apa yang akan dilakukan sama Carun Pokpan ini, yang terbaru adalah dia akan menggalang dana sebetulnya yang jumlahnya juga tidak sedikit. Koreksi, kalau itu jumlahnya sekitar 307,9 juta US dollar. Iya, dalam bentuk US dollar ya. Dalam bentuk US dollar. Ini kan bukan angka yang sedikit gitu. Dan ini akan digunakan sebagiannya untuk refinancing. Betul. Nah itu Anda melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama tadi bahwa ini lebih kepada refinancing untuk kredit sindikasi mereka di tahun 2015 yang akan jatuh tempo di 2020. Dan kalau kita lihat peluangnya tentu cukup besar sekali karena saya melihat bahwa mereka selalu melakukan restrukturisasi kredit mereka dari 2013, 2014, 2015 dan yang berhasil mereka dapatkan dari restrukturisasi ini adalah penurunan cost of fund mereka. Jadi kalau saya lihat bahwa trennya juga saya melihat tadi cost of fund mereka kurang lebih sekitar 3,3% di 2019, kuartal 1 udah sekitar 2,2% turun. Jadi dengan adanya restruk ini mereka akan bisa memanfaatkan momen penurunan suku bunga yang terjadi secara global karena pandemi COVID. Nah kalau lihat dari sisi besaran angkanya dengan kondisi saat ini, ya kalau kita lihat bahwa pinjaman sindikasi 2015 yang direstruk ini sebenarnya yang mereka pakai baru sekitar 1 triliun. Jadi kurang lebih kalau dalam rupiah mereka punya plafon kredit di 2015 itu sindikasinya sekitar 4,5 triliun. Jadi baru mereka pakai 1 triliun dan ini yang mau mereka restruk. Ini jatuh tempo nanti di 2020. Jadi mereka mau terbitkan lagi untuk merefinancing hutang sebelumnya. Jadi dari sisi angka sebenarnya memang lebih kepada plafonnya doang. Tapi yang mereka gunakan relatif cukup sedikit. Karena tadi sebenarnya untuk kuartal 1 aja cash mereka udah cukup tinggi, 3 triliunan. Di kuartal 1 itu ya? Di kuartal 1 posisi cash mereka. Belum lagi mereka masih punya plafon kredit sindikasi tadi yang 2015 yang akan direstruk dan juga kredit sindikasi 2014 juga masih ada space kurang lebih sekitar 2 triliunan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan restrukturisasinya ini kemungkinan akan bisa terserap karena para kreditur juga melihat bahwa penggunaannya bukan sebesar tadi yang 300 juta US dollar. Jadi seperti itu. Nah kalau kita melihat di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, sebetulnya kalau dari segi fundamental secara finansial, Carun Pokpan ini bisa dibilang sebagai perusahaan yang cukup
agile gitu, bertahan gitu? Ini bisa dibilang atau efisiensi juga terjadi sebetulnya di efisiensi juga terjadi tadi seperti misalnya cost of fund mereka yang bisa mereka turunkan dan kalau kita lihat net profit margin mereka juga terus growth. Jadi ini bisa dibilang perusahaan yang sudah cukup mapan karena kita lihat gearing mereka atau leverage mereka cukup rendah. Jadi kurang lebih sekitar 0,4. Artinya bahwa perusahaan ini betul-betul cukup sustain dan tadi mereka masih cukup sehat sekali untuk neraca keuangannya. Jadi kalau bicara masalah pandemik seperti ini, mereka sudah dipastikan mereka akan bisa melewatinya. Apalagi dengan catatan tadi sampai di kuartal ke-1, bottom line mereka masih bisa tumbuh. Bahkan mereka sempat bilang bahwa yang menjadi tantangan sebetulnya bukan pandemi COVID-19 sebetulnya bagi mereka. Tapi ada hal lain. Kira-kira apa yang paling menantang bagi Charun Pokpan di masa seperti sekarang selain pandemi? Ya, memang paling besar adalah kalau bicara masalah dari sisi marketnya, memang tadi demand-nya sudah cukup kuat ya. Tinggal bicara masalah tadi permasalahan-permasalahan besar di sektor ini adalah bicara masalah volatilitas dari harga ayam sendiri yang memang banyak mempengaruhi walaupun performanya. Dia market leader sebetulnya. Yes, betul. Walaupun mereka market leader, tapi kalau kita lihat hampir setiap tahun, setiap ada volatilitas terhadap harga daging itu banyak berpengaruh terhadap performa mereka. Yang kedua, pasokan mereka yang sangat tergantung oleh import untuk komoditi untuk bahan baku pakan ternaknya sendiri. Jadi memang tantangannya lebih kepada tantangan-tantangan yang seperti itu karena kalau kita lihat mereka termasuk market leader, artinya inovasi mereka dalam produk olahan relatif mampu menjadi menjadi pemimpin pasar dan kalau kita lihat itu sebenarnya proven mereka untuk bisa masuk kepada inovasi berikutnya dan kembali lagi memang secara keseluruhan di industri memang mereka masih pemimpin pasar. Jadi demand-nya masih cukup kuat sekali. Tadi bicara masalah konsumsi daging ayam per kapita. Tinggal tadi permasalahan-permasalahan seperti stabilitas harga ayam, begitu juga tadi ketergantungan mereka terhadap bahan baku yang bersumber dari impor. Dari luar negeri ya. Baik, Mas Alfred, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.